Dengar, saya dengar ini. Kalau Anda mengatakan Quran bisa diteliti, mana Quran di abad ke-7 yang mau diteliti? Apa? Abad ke-7 yang mau diteliti. Saya mau lihat dulu Apa? Quran di abad 7. Ada. Tiba-tiba budak kau. Kemarin saya sempat lihat kemarin ini akun apa Agatha ini, bahwa katanya Agatha ini kalau nggak salah ya KTP-nya masih Islam ya. Hubungannya apa sama satu Allah? Yang nggak kenal sama sekali tentang Yesus, hidup sejaman pun enggak, nengok batang hidungnya, lobang hidungnya pun enggak, cuman dari mimpi. Ya jelas, logika saya lebih kena ke yang banyak kesaksian ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi. Ketemu kagak, kenal kagak, dengar suaranya pun kagak, tapi gosip. Saya nggak idiot. Kita kan alam semesta yang sebegini besar, kemudian ada diutusnya para nabi dan rasul, kemudian termasuk kita juga dilahirkan dari rahim ibu, kemudian proses berkembangnya kita dalam rahim ibu itu kan apa namanya, salah satu bukti adanya zat yang mencipta. Pertanyaan saya gini, dari awal diciptakannya dunia ini sampai diutusnya para nabi dan rasul semuanya, itu yang menciptakannya itu apa dia sendiri saja? Ya, Allah sendiri dengan firman dan roh. Nah? Dia Ya, sendiri ya? Allah. Ya, Allah sendiri yang menciptakan dengan firman dan roh. Berarti dia Allah. Ya, Allah Yesus ya? itu adalah Allah. Hah? Yesus itu adalah Allah. Iya. Oh, baik. Sebelum kita ke siapa, berarti kan yang menciptakannya itu satu saja. Iya. Bentar deh. Ya. Apa maksudnya menciptakan Ya, saya- satu saja? Yang menciptakan ini kan hanya dia saja. Oh iya dong, betul. Sang Bapa. Ya kan? Baru kita cerita siapa menciptakan. Apa Ya kan? Bang? Kalau Ulang memang lagi, dia Bang. cuma dia. Suaramu putus-putus, Kenapa? Bang. Karena kan kalau hanya dia sendiri saja yang menciptakannya, ya kan? Hanya dia sendiri saja yang menciptakan, berarti kita sepakat dia sendiri tuh yang menciptakan. Allah itu satu-satunya. Ya. Ya, satu-satunya kan? Iya, satu-satunya. Artinya kan Allah. begini. Setelah belakangan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini ada yang mempersepsikan Allah itu begini. Kemudian ada yang begini gitu kan? Ada. Berhala-berhala contoh- itu banyak, Bang. Berhala-berhala yang Hah? mengaku Allah itu banyak. Di dunia ini banyak. Ya. Itu Dia itu makanya bukan- dikatakan bukan- ilah-ilah palsu. Allah-Allah palsu itu banyak. Yang mengaku-ngaku Allah Allah-Allah. itu banyak di dunia ini. Nah, begitu ya. Hmm. Oke. Kemudian begini. Kalaulah dia cuman satu, dia saja, berarti kan sumbernya kan cuma satu. Betul, Sang Bapa adalah sumber. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dialah sang sumber itu. Oke. Bapa. Baik, berarti dalam persepsi dalam pandangan Kristen, Bapa itulah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, baru nanti kita bandingkan dengan Islam. Islam juga meyakini satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi itu yaitu Allah. Ya, Hindu pun satunya Tuhannya. Buddha juga satu Tuhannya. Apa hebatnya? Nah, begini, Semua juga Allah ngaku satu. bukan apa hebatnya, Bu. Yang saya maksud begini. Tentu dia saja, gak ada yang lain. Kalau ada orang yang mempersepsikan, Jangan beretorika, Pak. Dari tadi kan kau nih panjang kali ya, saya dengerin muak pula aku. Allah yang benar itu memang satu, yang ngaku-ngaku Allah banyak. Itu intinya. Paham nggak sampai sini? Panjang kali gaya bahasa kau. Allah yang satu itu memang satu. Makanya tadi 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa.
yang daripadanya berasal segala sesuatu. Namun ilah-ilah lain di dunia ini banyak. 1 Korintus 8 ayat 4. Memang betul ada Tuhan yang demikian. Ada banyak berhala. Ada banyak. Yang ngaku satu ini banyak. Ya, yang asli yang ada cap badaknya. Dari tadi kok beretorika sana sini. Udah buka mute kok. Apa yang mau kau tanya? Langsung aja lah. Kalau saya nggak salah, kemarin saya sempat lihat kemarin ini akun Agatha ini, bahwa katanya Agatha ini kalau nggak salah ya, KTP-nya masih Islam ya. Hubungannya apa sama satu Allah? Ya, nanti saya bilang. Nyambung sedikit Nanti lah, saya bilang. Pak. Nah, inilah diskusinya apa? Kamu Islam, kamu murtad ya? Nih, tadi kau ngomongin Allah. Kau Islam, KTP-mu masih Islam. Iya, terus masalahnya apa? Ini mau diskusi tentang ajaran, bukan diskusi tentang hidup saya. Umur saya berapa, uban saya berapa, kutu saya banyak atau enggak. Heran. Nggak nyambung, Dek. Kau digas sedikit langsung kontak kemana kau? Agak lain ya. Itu pengalihan, Kak, pengalihan. 10 orang di sini jadi enek. Sayang Itu nggak saya tanya. Terlalu ini. Apa yang mau kau tanya tuh apa? Ya tanya yang jelas. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau kamu sebelumnya itu Islam, bahwa Islam menerangkan Isa itu bukan Tuhan. Dan Isa itu adalah Nabi dalam persepsi Islam. Ya iya, Nah, itu kan dan itu- persepsi abad 7. Saya lebih percaya apa yang dikatakan di abad 1. Abad 7 tuh masih Nah. muda. Bohong. Apa alasan saudara mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan? Baik, oke. Nah, ini Saya dia. jawab ya. Saya jawab. Karena yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan banyak orang. Para rasul, ribuan orang. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, 1 orang. Tentu saya percaya sama banyak orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka saksi mata. Saya lebih percaya. Mereka jalan bareng, hangout bareng sama Yesus. Dan mereka melihat bahwa dia mati dan bangkit. Nih sejaman, tidur bareng bahkan. Makan bareng. Saya lebih percaya sama yang banyak ini daripada gosip 1 orang yang gak kenal sama sekali tentang Yesus, hidup sejaman pun enggak, nengok batang hidungnya, lobang hidungnya pun enggak, cuman dari mimpi. Ya jelas, logika saya lebih kena ke yang banyak kesaksian ini daripada kesaksian 1 orang dari mimpi. Ketemu kagak, kenal kagak, dengar suaranya pun kagak, tapi gosip. Saya nggak idiot. Saya bukan orang yang tolol dibohongin lagi. Percaya sama gosip orang yang jaraknya 600 tahun lebih, nengok aja kagak pernah, kenalan aja kagak pernah, ya, ngeliat aja kagak pernah. Ngapain saya percaya sama orang yang dapat wahyu dari mimpi ini tanpa saksi, tanpa bukti, terus orang-orang jadi percaya. Udah gitu, Pak, kelakuan yang ngegosipin tentang Yesus bukan Tuhan ini pun, Pak, ngewe anak babu diewe, ya, tantenya dikawinin, bocil dikawinin, diembat umur 9 tahun, ahlaknya, cuy, jijai. Itu gak percaya sama orang ya. 1 orang yang gak tahu apa-apa tapi ahlaknya pun busuk. Na'udzubillah min dzalik. Nyesel banget gua. Iya, najis amit-amit. Nyesel banget gua kenal sama orang yang begituan. Ya baik, sekarang saya ya. Tanggepin, Pak. Dari semua Tanggepin dong. Kita pakai nalar. Tanggepin. Bapak kira-kira percaya sama siapa? saya tanggapi. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute ya sampai saya selesai ya. Halo? Iya, silakan. Saudara mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tadi adalah anak Allah. Dah. Itu sendiri, itu kan kalau misalnya saudara bilang bahwa
singgung-singgung tadi misalnya walaupun tidak tersebut nama, ada kabar dari dalam persepsi saya yang saudara maksud itu adalah Nabi Muhammad SAW yang jaraknya 600 tahun, betul? Itu maksudnya? Hah? Halo? Lanjut Pak, katanya tadi nggak mau dipotong-potong. Sekarang kok pengen dipotong? Ya, gua Ini saya tanya, saya tanya, Gua potong nggak nih? Lanjut. saya tanya dijawab. Kalau saya tanya dijawab. Potong. Ya nanti saya potong, nanti kok ngamuk. Ya. Ini saya tanya dijawab. Apakah yang saudara Orang tadi nanti kalau saya jawab jangan dipotong-potong, jangan ini, udah giliran dikasih izin tuh minta. Udah kasih aja Ibu Kak. ini- Nanti kalau ngamuk kita lihat ngamuk apa enggak, kasih aja dia. Ayo. saya ngapain ngamuk? Saya ngapain ngamuk? Udah Udah. tanya sekarang. Ini kan diskusi kita ini kan dua arah kan. Jadi kalau saya tanya jawab. Udah tanya kan. Yang saya tanya tadi, apakah yang saudara maksud itu membawa kabar setelah 600 tahun Isa meninggal itu adalah Nabi Muhammad SAW? Hah? Halo? Nah, ya. Lanjut. Halo? Oke, siapa yang saudara Ada maksud? masih suara gua? Iya, lanjut. Ya, yang saudara maksud siapa? Iya, Pak. Tadi kau kan udah ngomong, Pak. Astagfirullah. Hilang suaranya. Aduh. Bener. Oke. Yang saudara maksud itu siapa? Iya, Pak. Lanjut. Siapa yang saudara maksud? Ya, menurut Anda siapa? Enggak, yang saudara maksud itu siapa 600 tahun itu? Udah ada nabi di abad 6. Oke, berarti kan yang saudara maksud begitu. Oke, beliau itu membawa kabar, ya kan, tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Terus saudara tadi bilang, saudara tidak percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran itu datang 7 abad kemudian, di abad ke-7 atau 600 tahun kemudian setelah Nabi Isa itu meninggal. Pertanyaan saya, dengan kitab yang saudara yakini itu sendiri, apakah saudara juga pernah, bagaimana saudara meyakinnya? Karena saudara juga tidak hidup di abad itu. Begitu. Ditambah lagi dengan begini, ada banyak ayat dalam Bible, ya, ada banyak dalam Bible itu yang menurut keterangan dari orang yang mempelajarinya, saya ikuti loh, perdebatan di Zuma misalnya, kemudian di Edis, kemudian di grup-grup yang lain, itu menjelaskan tumpang tindih antara. Saya kasih Anda kesempatan bicara, Pak. Ke poinnya, Pak. Anda ini kemana-mana mau ke edit. Kok bisa nggak sih, Pak? Fokus, Pak, fokus. Tanggepin yang tadi saya katakan. Pertanyaanmu pun sudah saya jawab berulang-ulang. Kenapa saya lebih percaya? Ini tadi kan saya udah bilang kan, pakai otak, Pak. Saya lebih percaya sama kesaksian banyak orang dibandingkan kesaksian satu orang. Yang banyak orang ini sejaman sama Yesus. Yang satu biji orang ini nggak sejaman. Ini kau ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Nah, kau lemot kali lah. Kau putar terus. Kau selebar-lebar, Anda mau kemana kau? Kok buka mute-mu itu? Ngupit-ngupit kok kayak pantat ayam, gak ada yang dengar kau. Entah apa yang gua bilang. Kok buka dulu mute-mu itu, Pak? Aduh, ya Tuhan. Lemah kali pakai mute. Nah, jadi gini, saudara kayak mana bisa yakin kali bahwa itu benar? Kalau misalnya dalam Al-Quran itu bisa diteliti, Bu.
Saudara, Gimana cara saya meneliti? yakin saudara tidak pernah mempelajari Gimana Al-Quran cara secara meneliti itu, mendalam. Bang? Saya tanya, gimana cara Bisa meneliti diteliti. Quran? Gimana? Saudara bisa bahasa Arab. Oke, kalau Berapa meneliti lama ya, saudara belajar? gini Pak. Kalau Anda mau meneliti Quran, Sehingga saudara menganggap. bisa dengarkan saya? Bisa dengarkan saya? Saya mute. Dengerin saya. Dengerin saya, Pak. Dengerin. Dengar? Suara saya kedengeran Oke, nggak, Pak? silakan. Dengar ya, Pak. Kalau kamu bilang Quran bisa diteliti, Pak. Dengar sini, lihat sini. Ya, saya dengar. Oke, Bapak berhenti dulu mobilnya. Nanti kecelakaan nanti. Saya dengar ini. Kalau Anda mengatakan Quran bisa diteliti, mana Quran di abad ke-7 yang mau diteliti? Apa? Quran yang di abad ke-7 yang mau diteliti. Saya mau lihat dulu Apa? Quran di abad 7. Ada. Tiba-tiba budak kamu. Mana Quran di abad 7 yang ditulis? Al-Quran sama itu Said ya bin ini Sabit? dia. Dengar. Al-Quran. Mana Quran di Apa abad ke-7 yang ditulis oleh Said bin Tabit biar diteliti, Pak? Mana manuskripnya? Mana? Begini, Mana Quran abad coba 7? saudara lihat, ya. Ini Fokus tadi muncungmu bilang Quranmu itu bisa diteliti. Mana Quran abad 7 yang biar diteliti nih? Mana? Biar diteliti. salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang benar, ya. Dari semua negara dan semuanya kayak gitu Al-Quran itu. Bahkan, saudara yang potong dulu. Bahkan barisnya saja tidak berubah. Kalau ada huruf yang mati itu yang artinya dia tidak ada barisnya, tidak ada apa-apanya, semuanya sama. Nah, tapi berbeda dengan yang lain. Yang Kenapa? saya tanya, saya mau lihat Quran di abad 7 biar diteliti. Mana? Quran di abad 7 mana? Yang ditulis oleh Said bin Tabit yang adalah Bro. sahabat nabimu mana? Bro. Manuskrip. Bro. Saya bisa tahu ada dua lembar potongan manuskrip di Birmingham, ya. Itu tulisan gundul, ya. Itu dengan Arab gundul. Itu cuman sebesar pentiliner saya 2 lembar. Sebesar softtek saya 2 lembar. Itu yang mau diteliti apanya? Jadi satu buku. Bro, Ya. Kalau memang- Dari dua lembar, saya kasih tahu ya. Ini tuh keluaran Kairo 1924 ya, Pak, ya. kalau memang mau belajar Al-Quran yang betul, Sana kok generasi goblok. Turun aja kok. Kok nggak ngerti diskusi di sini. Ya, kau aja nggak ngerti kitab kau, blow on. Ya, aku dengar kau tadi lari sana lari sini kau mutar-mutar. Jawaban saya tadi itu ya. Kesaksian banyak orang yang sejaman lebih bisa dipercaya daripada kesaksian satu orang yang tidak sejaman. Maka saya lebih percaya kesaksian yang banyak orang ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi yang perilakunya nauzubillah min dzalik. Saya rasa jawaban saya udah telak banget. Sebentar. Saya rasa jawaban saya udah telak banget untuk itu. Kalaupun nggak bisa dicerna pakai kepalanya, ya namanya juga Islam. Mau gimana lagi? Nggak logika banget tadi jawabannya loh, Kak. Bukan nggak logika, orang dia nggak bisa nanggepin apapun kok. Nggak nyambung, blok. Sampai kok bisa 2 lembar jadi satu buku tebel gitu loh. Ya coba tanya aja lah sama dia. Aku pun bingung itu. Dari mana itu? Aku kadang satu lempir kertas saja mau pakai ku buat tugas saja mikir ini bakal cukup apa enggak. Ini 2 lembar potong nggak ngerti lah. Udah lama kok nggak ngina aku. Tidak dihina kau. Kok tadi pernyataanmu itu kurang masuk akal sih. Udah ini kau. Akal Bravies. Iya, ini. Masa kau bilang kau kurang waras? Sadar aja kau. Memang iya gitu. Masa kau bilang banyak kau percaya padahal yang kau bilang itu dia aja bilang aku bukan Tuhan. Kurang waras kau kurasa memang. Gimana dalilnya? Itulah Dia ayat-ayat bukan sampah. Tuhan. Kau masih kau baca ya? Ayat-ayat Mana sampah kau masih kau baca? Ya mana dalilnya? Aku bukan Tuhan. Itu mana yang di dalilnya? dalam buku sampah kau Markus 3:21. Dia aja bilang dia nggak Tuhan.
Nggak ada. Dia mengatakan dia tidak Serius? Tuhan. Kok kau tipu lagi sih? Islam ini kenapa? Kok enak kali bawa Nyut kan, kau kalau kuwartakan tentang buku sampah kau takut. Ya, dia bukan Tuhan, nggak ada dalilnya Islam. Ini loh, jangan kayak gini ya. Di sini jangan cuap-cuap, itu nggak ada dalil. Jangan cuap-cuap, nggak ada dasar. Di buku sampahmu nggak mengatakan dia bukan Tuhan. Kalau mengatakan dia bukan Tuhan, itu buku sampahmu. Yang mengatakan dia bukan Tuhan itu buku sampahmu, Bravier. Si Xavier bilang berapa Markus? Hoirul, bentar Hoirul, jangan Iya. keturutan. Ini pertarungan kami sejak beberapa tahun yang lalu ya. Yang mengatakan dia bukan Tuhan itu memang di buku sampah. Buku apa? Bukumu. Dia ngatain buku yang dia baca itu sampah. Itu kan maksudmu, Bravier? Buku sampahmu mengatakan dia bukan Tuhan. Ya, yang kau baca itu. Maha Suci Agatha. Makasih loh Bravier, kamu sudah mengatain bahwa bukumu itu buku sampah. Tara, thank you. Nggak berani lagi deh, Nek. Naik dong Bravier, biar gua ketawain narasimu. Oh ya Kak Agatha. Naik lagi dong Bravier, biar gua ketawain narasimu tadi. Buku sampah yang mengatakan dia bukan Tuhan itu memang buku sampah. Cocok. Ya, ada itu yang mengatakan dia bukan Tuhan itu memang ada. Buku sampah namanya. Bravier yang bilang ya, ingat ya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu buku sampah by Bravier ya. Jadi Bravier itu mengakui bukunya sampah.
Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa dari Agatha dan para polemikus, di mana mereka bertanya beberapa pertanyaan dan berdiskusi. Tapi di situ sangat bertele-tele ya dari umat sebelah. Mereka bertanya tapi dengan banyak sekali narasi yang tidak pada tempatnya. Mereka menggunakan cara-cara yang membingungkan untuk mencoba menyesatkan atau memutarbalikkan, yang akhirnya diskusi itu tidak sesuai dengan arah yang benar. Namun di situ Agatha sangat kooperatif, dia sangat baik dalam menjawab, dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan para polemikus ini. Kita harus terus dukung dan doakan para apologet ini untuk bisa terus menjawab pertanyaan para polemikus dan juga memberikan pencerahan kepada orang-orang banyak. Karena kita ketahui sendiri di video itu mereka ini seringkali tujuan mereka bertanya itu bukan untuk benar-benar mengerti ya, tapi mereka hanya bertujuan untuk menyesatkan saja dan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak ada dasarnya yang jelas, tidak ada landasan berpikir yang jelas, yang akhirnya mereka hanya menyebarkan isu atau sebuah asumsi yang tidak ada landasan yang jelas. Dan disitulah banyak kesesatan yang mereka lakukan hanya untuk menjatuhkan atau menjelekkan iman Kristen. Dan itu sering sekali terjadi di diskusi seperti ini karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka tanyakan, apa yang menjadi landasan berpikir yang benar. Ya, akhirnya mereka hanya seperti debat kusir, tidak ada arah yang jelas. Mereka mencoba memutarbalikkan faktanya, memutarbalikkan kata-kata. Tapi di situ Agatha tidak terjebak karena dia sudah tahu, dia sudah punya banyak pengalaman. Jadi dia tahu arah pertanyaan setiap orang ini arahnya kemana, dia bisa baca. Dan kadang mereka menanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan porsinya. Mereka menanyakan hal pribadi ya, justru tidak berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Mereka mulai menanyakan hal-hal yang di luar topik. Dan padahal kalau situasinya dibalik, mereka akan bertele-tele, mereka akan lari dari topik. Banyak sekali yang akan mereka katakan jadi alasan mereka tidak mau menjawab karena mereka tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Ya, akhirnya mereka hanya membuat asumsi dan untuk menutupi hal itu mereka menyerang atau memberikan olokan atau hinaan kepada umat Kristen supaya mereka terlihat lebih baik. Tapi cara itu justru membuat mereka semakin terlihat tidak jelas ya. Iman mereka itu tidak benar-benar dari hati, tapi hanya karena ikut-ikutan orang atau katanya para ustadz atau para pemimpin agama mereka. Dan ya seperti itulah memang yang sering terjadi. Mereka tidak punya pengetahuan jelas, tapi mereka berani sekali membuat klaim atau membuat pernyataan yang sangat kontroversial, yang bahkan tidak ada dasar yang jelas. Ya, itu saja teman-teman dari saya. Semoga video ini terus
memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi untuk teman-teman dan menguatkan iman kita semua. Dan semoga teman-teman juga bisa lebih memiliki pengetahuan yang jelas. Dan dukung terus para apologet, dan juga jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Dan semoga video ini juga memberikan pencerahan kepada umat-umat yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dan jangan lupa dukung channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share ke semua platform sosial media teman-teman, karena dukungan teman-teman sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.